Ibu absen dulu untuk kehadiran. Absen ada? Alvina? Hadir. Kamel? Hadir. Ada Farah? Hadir. Dia Olivia? Hadir. William ya? Hadir. Eti? Hadir. Lisa? Fitri? Hadir. Dita Nur? Hadir. Zelda? Hadir. Ismania? Hadir. Sa? Jun? Teman aerobik Tia? Hadir. Mirna? Hadir. Ihsan? Mina Maneta? Hadir. Novita? Korek? Sakit? Iya. Norma? Norma Lasari? Nurul Alfia? Nurul Hidayah? Hadir. Reno? Ada Kristi? Cinta? Hadir. Masita? Salma ya? Ada Triacem? Era? Vidya? Tina? Mana yang gak hadir? Masih pingsan, yang dua sakit. Oke, evaluasi aja lagi untuk sistem keamanan jaringan. Silakan dibuka materinya. Masih ada yang ingat apa itu sistem keamanan jaringan? Apa itu? Suatu sistem yang digunakan untuk menjaga dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dalam jaringan komputer. Ya. Jadi untuk sistem keamanan jaringan itu kemarin Ibu bilang yaitu sistem di mana yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau mencegah adanya pengguna yang tidak sah untuk masuk ke dalam suatu jaringan. Itu disebut dengan sistem keamanan jaringan. Kemudian untuk tujuannya itu adalah untuk mengantisipasi ancaman dalam bentuk fisik maupun logik baik secara langsung ataupun tidak langsung yang mengganggu sistem keamanan jaringan. Catatannya udah ada ya. Kemudian untuk prinsip keamanan jaringan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kerahasiaan, integritas, ketersediaan, authentication, access control, dan non-repudiation. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kerahasiaan kemarin? Kerahasiaan itu apa? Persediaan data, di mana data itu dibutuhkan terdapat di sistem itu. Jadi kapan aja kita butuhkan data, berarti oh iya data tersebut harus ada. Itu disebut dengan ketersediaan atau availability. Kemudian ada authentication. Kalau authentication berarti dia familiar dengan apa? Yang namanya authentication. Authentication apa? Dia berkaitan erat dengan username dan password biasanya ya. Dimana suatu atau pengguna itu biasanya kalau pengguna dia secara sah masuk ke sistem dia sudah punya akses sendiri. Dia punya username, ada juga punya password itu untuk authentication. Jadi dia memastikan bahwa memang pengguna tersebut adalah pengguna yang berhak mengakses suatu sistem. Kemudian ada akses kontrol. Apa di situ akses kontrol? Kemudian ini ada
Tapi sebelum pesan itu sampai ke orang yang menerima, itu sudah dihack orang, kemudian pesan itu dirubah, sehingga pesan yang awalnya mau disampaikan itu bukan pesan yang sesungguhnya. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, biasanya kita kenal dengan metode enkripsi, terus metode kripto. Itu merupakan upaya masuk ke dalam sebuah jaringan dengan menyerang database password atau menyerang login ROM yang sedang aktif. Serangan ini adalah upaya untuk menemukan password dengan mencoba berbagai kombinasi angka, huruf, atau simbol. Sama aja lah yang sering kalian lakukan misalnya ya. Ini untuk contohnya, kalian misalnya mau bobol wifi. Pernah nyoba? So, biasanya punya temennya dihidupin, terus apalah kira-kira passwordnya? Ada lahirnya misalnya kan. Terus dia itu mencoba masuk dengan kamus password yang biasa atau yang umum digunakan oleh pengguna. Ini biasanya dilakukan kalau kalian tahu, oh iya, misalnya yang mau kalian bobol misalnya wifi-nya si Pina. Nah, kemudian, oh Pina itu tanggal lahirnya sekian, coba pakai tanggal lahirnya. Nah, itu disebut dengan kamus password. Jadi kalian mencoba mengira-ngira, oh iya, ini kalau mau masuk ini berarti kuncinya ini. Kalian sudah paham siapa pengguna tersebut. Tapi ada lagi yang brute force, itu dia nggak ngira-ngira lagi. Dia memang benar-benar rusak, biasanya pakai secara paksa dengan lupa sandi atau gimana, itu kan nanti bisa kan, tetap dia bisa mengakses akun tersebut walaupun dia nggak punya kuncinya untuk masuk. Itu disebut dengan memaksa masuk dan kamus password. Kemudian yang kedua itu ada denial of service. Apa pengertian denial of service? Siapa yang bisa? Denial of service itu apa? Empty? Biasanya kayak ngomong. Giliran pelajaran nggak masuk. Apa empty? Dengan cara menghabiskan sumber resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, atau bahkan membuat jaringan tidak dapat diakses sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Jadi untuk denial of service, kalau tadi ada beberapa jenis ancaman serangan, nah sekarang kita mengenal tentang metode keamanan jaringan. Jadi di metode keamanan jaringan ini ada beberapa yang akan kita bahas. Di antaranya adalah yang pertama itu ada elemen keamanan jaringan. Kemudian ada sumber lubang keamanan atau security hole. Yang ketiga ada jenis keamanan jaringan. Kemudian ada metode keamanan jaringan dan kategori keamanan jaringan. Jadi dari beberapa metode nanti ini kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada elemen dari keamanan jaringan. Elemen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tembok pengaman dan yang kedua ada rencana pengamanan. Di mana untuk tembok pengamanan itu sendiri merupakan secara fisik maupun maya sebagai cara untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada jaringan dari segi fisik maupun maya menggunakan software. Kemudian untuk rencana pengamanan itu adalah suatu rancangan yang nantinya akan diimplementasikan untuk melindungi jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman jaringan. Jadi kalau yang tembok pengamanan itu biasanya dia menggunakan software atau aplikasi dalam pengamanan jaringannya. Kalau misalnya laptop kita kan belum mengenal sistem yang besar ya, yang kita gunakan mungkin kayak. Boleh perkenalkan nama diri Mbak? Oke, perkenalkan, nama saya Nurmala Sari dari kelas 12 TKJ 2. Usianya berapa, Mbak? Usia saya 18 tahun. Alamatnya?
Alamatnya Desa Banban Reja. Em, Menurut Mbak itu Bu Anis tuh ngajarnya enak nggak sih? Kalau menurut saya cara pembelajaran Bu Anis itu enak, terus mudah dimengerti, mudah dipahami juga. Terus kalau Bu Anis ngajar itu teknik pendekatannya itu dengan Mbak itu gimana atau dengan kawan-kawannya itu gimana kan? Kalau ada temennya yang kurang paham gitu, Bu Anis itu memahamkan mereka yang nggak paham itu gimana? Ya misal kalau Bu Anis tuh kalau ngasih materi, sesudah itu ditanyakan sudah paham belum. Nah kalau belum paham pasti diulangin lagi materinya sampai paham gitu. Hmm, Kalau di kelas itu Bu Anis sering telat nggak sih kalau ngajar gitu? Bu Anis itu udah profesional belum menurut Mbak? Kalau Bu Anis tuh selalu masuk kelas, nggak pernah jam kosong. Terus enak juga gitu cara jelasinnya. Eh, Mbak selama ini belajar dengan Bu Anis itu udah pakai sebuah media pembelajaran belum? Sudah pakai, biasanya pakai proyektor gitu. Dengan media pembelajaran itu Mbak mudah nggak memahaminya? Lebih mudah sih, lebih mudah. Kalau Mbak lihat teman-teman yang lain itu kalau di kelas itu mereka lebih seneng media pembelajaran itu atau mereka lebih banyak yang nggak seneng gitu? Lebih seneng pakai proyektor karena lebih paham. Biasanya juga pakai video gitu. Oke, udah. Mungkin Mbak ada harapan dan saran untuk proses pembelajarannya Bu Anis. Kalau harapan saya bisa terus cara pembelajarannya seperti itu terus. Terus kalau pakai proyektor kan lebih cepat paham gitu. Apa mungkin Mbak nanti mau pembelajaran yang lain gitu kayak video atau mungkin apa gitu yang lebih menarik? Ya nggak apa-apa, kalau pakai itu emang lebih mudah sih Mbak. Kalau harapan dan saran Mbak untuk media pembelajaran ke depannya. Kayak gimana sih kayak media pembelajaran itu harus lebih interaktif, lebih enak, lebih mudah dipahami, lebih Mbak pemahaman itu bisa lebih enak gitu kayak mungkin ditambahi sound atau mungkin ditambahi video gitu-gitu. Kalau itu lebih gimana ya? Mungkin lebih kayak ke mungkin kalau cuma teori kan kayak gini tadi kan cuma teori, mungkin besok maunya video Bu gitu. Mungkin begitu. Oh iya, biasanya juga pakai video. Ya. Makasih ya Mbak ya atas informasinya dari Mbak tentang bagaimana pembelajaran. Baik, di sini saya akan bertanya tentang proses pembelajaran yang diajarkan Bu Anis. Proses pembelajaran Bu Anis itu cara penyampaiannya seperti apa menurut Masnya? Kalau Bu Anis sendiri itu mungkin dia proses pembelajarannya mudah dipahami, yang terjelas, dan untuk dia menyampaikan pelajarannya kepada murid-muridnya itu sangat jelas dan terperinci dari pengertian sampai manfaat atau pokoknya yang ada di dalam pelajaran itu. Jadi sangat mudah dimengerti untuk proses pembelajarannya. Untuk media pembelajarannya itu yang dilakukan Bu Anis itu media pembelajarannya apa saja? Untuk media yang dibawa Bu Anis itu mungkin hanya 2. Biasanya melalui proyektor itu. Kemudian dia melakukan seperti di papan tulis tangan, menjelaskan materi ini. Oke, pendapat dan sarannya mungkin baik untuk kedepannya kan. Ya. Terima kasih Terima kasih Mas sudah diizinkan menginterview Bu Anis tentang proses pembelajaran, media pembelajaran, dan harapannya Mas ke depannya tadi kan sudah dijelaskan. Terima kasih Mas ya. Selamat. Siapa tentang mata pelajaran apa yang semua sekarang lebih fokus ke kelas berapa. Nama saya Anis Rojana. Saya mengajar khusus mapel produktif administrasi sistem. Saya mengajar untuk kelas
pakai kemudiannya ya paling ya cuma kayak kemarin presentasi aja mungkin ibu ada alasan sih kenapa ibu memilih media pembelajaran tersebut Kalau menurut saya itu yang enak untuk dipelajari ya buat anak-anak. Kalau misalnya pada sini pembelajaran nggak begitu paling cuma dulu mendengarkan terus ya cuma seperti itu aja. Tapi kalau memang nggak dibantu dengan alat yang kayak kemarin, biasanya kan cuma tulisan mereka biasanya lebih besar. Jadi kalau kemarin kan ada kita bisa pakai gambar itu karena juga mungkin temanya lebih enak di situ. menurut ibu kalau anak-anak belajar di itu mereka lebih mudah memahami atau tidak? Ada yang iya dan ada yang enggak. Karena sebagai anak saya sendiri ya, saya itu orangnya nggak bisa nerima pelajaran memang dia menjelaskan itu nggak ya gitu. Jadi kalau cuma sebenarnya media itu juga kalau anaknya nggak memahami ya susah juga sih. Apalagi kalau presentasi itu sama aja lah. Cuma kita melihat di monitor sudah lebih banyak kalau menurut saya mereka mengerti itu tergantung sama mereka memperhatikan enggak. Kalau memperhatikan ya semoga apa yang disampaikan itu bisa dipahami. Tapi kalau mereka sendiri nggak memperhatikan ya saya rasa lebih sulit. Selama ibu mengajar, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ibu dalam pembelajaran? Mungkin dari siswanya, mungkin dari pelajarnya atau materinya. Kalau materi mungkin materi yang kita pelajari memang berat ya prakteknya itu faktor materi. Tapi yang namanya ini kan kita sama-sama sambil belajar sama-sama. Terus kalau itu lebih sulit karena kita nggak tahu karakteristiknya besar dan kebanyakan anak biasanya kalau mereka sudah besar dia mencuiti dulu itu mungkin yang lebih sulit. Jadi waktu kita menjelaskan mereka tidak paham kemudian harus pelaksanaan prakteknya nah mereka nggak bisa terus satu lagi selain nggak bisa selain kecenderungan itu kan kalau materi saya materi praktek yaitu suka. Jadi kalau kita sendiri biasanya ada materi praktek antusias kalau dari mereka itu jarang biasanya antusias di beberapa kali. Jadi begitu kita mengeluarkan alat praktek ada sebagian memang antusias langsung megang alat praktek. Tapi kalau yang enggak ya mereka cuma stuck diam di belakang seperti itu yang sulit. Jadi pas nanti ada penilaian akhir atau ujian mereka yang sama sekali nggak tahu memang nggak bisa sama sekali. Selama ini ibu banyak kegiatan belajar dan juga implementasinya di kelas itu ibu biasanya berbeda-beda nggak sih kan ada nanti mereka di kelas itu media pembelajaran itu berbeda-beda atau sama seperti itu Kalau saya samakan karena memang saya kurang paham juga dari situ ya. Cuma untuk media kalau saya samakan. Terus untuk metodenya juga saya samakan karena kalau saya kan ngambil metodenya itu lebih ke problem ya. Problem jadi gimana caranya anak itu nanti bisa mengatasi masalah walaupun sebenarnya masalah itu kan harusnya nggak dihadapi mereka kita yang buat tapi gimana caranya anak itu bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi saya samakan semua pakai implementasi dan metode karena saya cuma ngajar 2 kelas juga. mungkin ibu selama belajar ada media pembelajaran yang tidak menggunakan teknologi seperti game di kelas mungkin tulis di kelas tanpa kita menggunakan Android gitu atau secara lisan seperti itu. Terus saya biasanya menggunakannya tertulis ya. Saya jarang menggunakan yang berbasis aplikasi jarang. Cuma kalau yang berbasis aplikasi kita panggil itu waktu pas biasanya kalau akhir semester. Nah, yang panggil itu yang
kalau yang di pembelajaran di kelas biasanya untuk kuis, dan lain-lain itu masih berbasis ya kalau nggak bisa tertulis itu. Harapan dan saran ibu untuk proses pembelajaran ke depannya saya selain dari gurunya juga yang antusias untuk belajar, saya berharapnya juga anak lebih antusias untuk belajar. Karena kalau cuma dari satu pihak sama aja kan gitu, harus ada keterkaitan juga antara siswa dan guru supaya tujuannya ya supaya pembelajaran itu berjalan sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu kalau harapannya. Kalau sarannya ya karena kami atau saya itu kan guru politik, sarannya ya semoga untuk kedepannya itu menggunakan alat praktek dan lain-lain itu digunakan dan diterapkan semaksimal mungkin, karena selama ini kan belum gitu ya. Kita banyak alat praktek tapi pas pelaksanaannya juga kurang kan seperti itu. Semoga nanti kedepannya bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ibu ada harapan dan saran untuk media pembelajaran yang aktif dan interaktif itu gimana caranya untuk pengaplikasian pemerintah nanti? Untuk aktif dan interaktif ya, karena kalau media pembelajaran misalnya Mungkin kan yang seperti video, bukan juga bisa mengaplikasikan lewat kuis yang berbasis Android kan mereka lebih senang karena ada videonya, ada gambarnya seperti itu. visi ke depan ya, kemungkinan iya pengennya seperti itu, pengennya mahasiswa. Cuma Selanjutnya, kelas 12 PDSM 1 sudah menghubungi untuk bersuara. Cuma ada anak kadang yang malah keberatan, oh bu nggak adanya ya. Kalau secara lama kalau di sekolah kan kadang kita tidak, yang sebenarnya tidak diperkenankan untuk membawa perangkat tablet dan lain-lain. Kembali kepada kelas 12 PDSM 1 sudah menghubungi untuk bersuara. Penerapannya ke situ supaya anak juga belajar. Mungkin ibu kan sudah cukup Bu sampai di sini tentang acara kita. Ini mungkin ibu ada saran untuk kami sebagai menjadi seorang pendidik Kelas 12 PDSM 1. sarannya ya untuk ini semua. Semoga informasi kalian kan jurusan pendidikan teknologi informasi bisa menerapkan pendidikan di sini besok untuk memulai pekerjaan bagaimana yang baik, terus kemudian ya Kelas 12 PDSM 1 generasi sudah jadi kebenaran tidak. Makasih Bu sebelumnya sudah membuatnya Ibu untuk memberikan informasi tentang ini. Saya mohon maaf karena telah mengganggu mengajar. Terima kasih, kemarin juga kami sudah diizinkan untuk observasi di kelasnya, sudah membuat pembelajar mereka menjadi tidak kondusif seperti itu. Tidak Pak. kami cuma bisa sebisa kami membantu, kami bantu. Kalau kami di sini cuma sampai di sini, kami juga minta maaf. Kalau